Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang di dalam kepada Tuhan dalam doa syafaat bersama Gereja Kemenangan Iman Indonesia yang ada di Gabang Pusat Surabaya ini. Mari kita semuanya, baik yang mengikuti secara langsung di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, mari kita sungguh-sungguh datang mencari Tuhan. Kita percaya Tuhan Maha Hadir, Tuhan senantiasa yang mengasihi kita semuanya. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi yang kuat berdiri, yang tidak pun boleh duduk. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian bila ku renungkan kasih setiamu.
setia-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Dan kami tetap percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. 1-2 orang berkumpul, Engkau ada bersama kami Tuhan. Pada malam hari ini kami Tuhan datang kepada Engkau, ingin menaikkan pujian dan menyembah kepada-Mu. Biarlah semua kami urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus Tuhan, haleluya, umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti di rumah-rumah, maupun Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, yang ada di jalan. Tapi biarlah Tuhan Yesus semuanya mengarahkan pandangannya kepada-Mu. Kami tetap percaya semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Ada perlindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di tempat ini semua kami ingin bersorak-sorai, kami bersukacita karena Tuhan. Tuhan adalah tempat pertolongan kami. Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji-muji Tuhan bersama kita berkata, amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Semuanya tetap semangat untuk berdoa, amin. Karena semangat itu yang membuat kita kuat, ada kekuatan yang baru. Haleluya. Biarlah kita tetap bersemangat untuk memuji-muji Tuhan. Haleluya. Kita akan puji Dia dengan pujian, dengar Dia panggil nama saya, juga panggil namamu. Dari mari kita memuji Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi anaknya. Haleluya. Kita puji dengan sukacita. Boleh lambaikan tanganmu, boleh juga pakai pani-pani yang ada, bisa juga bertepuk tangan. Haleluya. Mari kita sama-sama menyanyi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Mari lagi katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya. Tuhan telah memanggil engkau, telah memilih engkau, supaya engkau ada menjadi umat pilihannya. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan yang berkata, orang yang dipilih Tuhan tidak akan pernah dibuang. Dia ada dimanapun, dia dalam keadaan apapun, Tuhan akan senantiasa pelihara. Tuhan akan senantiasa membawa kepada segala, oh haleluya, keadaan yang lebih baik. Amin. Kalau Bapak Ibu saat ini masih mengalami ujian,
masih mengalami sesuatu yang kurang baik, percayalah dan sabarlah menantikan janjinya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Kita katakan, kita dipilih dari segala bangsa. kehidupan kami kepadamu, dan kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan, Allah yang luar biasa dan ajaib, yang layak dipuji dan yang layak disembah. Kita memuji dengan pujian, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Tuhan yang terlebih dulu memilih kita. Apapun keadaan kita, Tuhan sudah memilih kita. Jadi tetapkan hati kita masing-masing, percaya kalau Tuhan yang memilih kita, siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Mari kita tetap mau dalam Tuhan memilih kita, kita menyambutnya. Haleluya. Kita memuji Dia dengan pujian, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Sebelum
maupun keluarga kita masing-masing.
doamu Tuhan. Kami akan terima kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami semuanya Bapa. Biarlah Tuhan kami punya telinga rohani yang mendengarkan akan suara-Mu. Dan tidak hanya mendengarkan Bapa, tapi berikan Tuhan kami hati yang mau taat dan mau melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu itu ya dan amin. Dan setiap firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi sungguh Tuhan akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan, dan kami tetap percaya kepada Engkau. Engkau akan bertindak bagi kami karena kami tahu pertolongan kami hanya datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, ada anggur yang baru, semua kami juga ada hati yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua perbarui, ada berkat-berkat yang baru, ada sukacita yang baru, ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Jadikan aku rumah Tuhan-Mu. Semuanya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Baik yang di tempat ini, baik di rumah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam kemenangan iman. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.
Terpujilah nama Tuhan yang telah memanggil kita, yang telah memilih kita, bahkan melayakkan kita, menjadikan kita menjadi rumah doanya Tuhan. Saudaraku, sebagai rumah doa, bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi pendoa, yang menjadi imam besar agung bagi kehidupan kita, yang menjadi pensyafaat yang luar biasa, dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kasih-Nya dan kuasa-Nya ada dalam kehidupan kita selalu kalau kita bersama-sama berdoa. Amin, saudaraku. Maka kita pasti akan semakin bertambah-tambah dikuatkan, bertambah-tambah akan dibangun, bertambah-tambah dikokohkan, diteguhkan, dan bertambah-tambah diperlengkapi lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan pada akhir zaman ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka sebentar firman Tuhan sebelum kita naikkan doa soal kita. Tema firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini adalah bangunlah rumah Tuhan, maka Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Semuanya kita pengen Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya atas kita, atas umat-Nya, atas kota kita, atas bangsa kita. Amin. Haleluya. Jadi kuncinya saudara kasih, Tuhan berkata bangunlah rumah Tuhan, bangunlah rumah Tuhan. Mari kita baca kitab Hagai. Tuhan berkata mengenai bangunlah rumah Tuhan setelah terjadi ada penggoncangan. Karena Tuhan berkata aku menggoncangkan segala sesuatu. Tapi pada saat itu saudara kasih, maka umat Tuhan juga belum siap lagi untuk membangun. Tapi Tuhan berkata bangunlah rumah Tuhan. Mari kita baca kitab Hagai pasal 1. Ayat yang kedua mulai, saudara Tuhan kasih, kita baca mulai ayat yang kedua, saudaraku. Bagi saudara yang di rumah juga sungguh-sungguh baca firman Tuhan, bahwa buka Alkitab saudara. Haleluya. Baik juga seperti ini. Haleluya. Jadi Tuhan saudaraku, supaya kita sama-sama semuanya memperhatikan firman Tuhan, bukan hanya yang ada di slide yang kita baca, tetapi kalau kita juga punya Alkitab, kita bisa sama-sama bacanya. Sama-sama dua kita ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Ayat 8 sekali lagi, ini perkataan Tuhan saudara kasih yang perlu kita perhatikan dan sebagai tema bagi kita. Sama-sama kita baca kembali. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Perhatikan rumah itu besar, yang menyatakan rumah Tuhan, tempat kediaman Tuhan, tempat Tuhan menyatakan kuasanya dan kemuliaannya. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Firman Tuhan ini iya dan amin. Terpuji dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dia berjanji Tuhan kasih mau menyatakan kemuliaannya. Dia berjanji mau berkenan kepada orang yang mau bangun rumah Tuhan. Saudara Tuhan kasih, mari kita perhatikan. Yang pertama saudaraku, kita melihat di dalam ayat 2 tadi dikatakan, Tuhan tahu bahwasanya bangsa atau umat Tuhan berkata belum siap waktunya membangun rumah Tuhan. Belum siap, belum waktunya. Ya. Artinya Tuhan kasih belum ready, belum tiba waktunya, belum time-nya gitu ya. Saudara Tuhan kasih, ini masih keadaan begini, ini masih keadaan begini, ini masih sukar, ini masih sulit, keadaan masih marah-marah segala macam, belum sempat, belum bisa datang ke rumah Tuhan, belum bisa melakukan pelayanan.
Nah, ini selalu bermacam-macam alasan umat Tuhan. Mengapa mereka berkata belum waktunya membangun rumah Tuhan? Tuhan tahu perkataan umat Tuhan itu, dan Tuhan tahu juga memang apa keadaan umat Tuhan, apa masalah-masalah yang terjadi. Ya, saudara mau dikasih dalam nama Yesus Kristus. Tapi kalau Tuhan berkata bangunlah rumah Tuhan, bangun, saudaraku, karena Tuhan punya rencana, saudara kasih yang terbaik. Tuhan mau menyatakan kehebatannya, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, Tuhan mau menyatakan mujizatnya, Tuhan mau mendemonstrasikan dan Tuhan menyediakan berkat-berkatnya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, bahwa Tuhan berkata, ya, mengapa kau mengatakan belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan? Saudara yang kasih, bahwa Tuhan berkata, apa penyebabnya? Maka umat Tuhan berkata, belum waktunya membangun rumah Tuhan. Hatinya terpaut kemana? Terpaut kepada masalah persoalan dunia yang dihadapi, kesulitan, persoalan atau tantangan, atau hatinya fokus kepada diri sendiri atau kepada kesenangan, atau fokus kepada hal-hal yang merupakan keindahan bagi kehidupannya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita perhatikan saudara kasih. Bagian yang selanjutnya dikatakan, jadi mari perhatikan apapun yang kita katakan belum siap waktunya aku melayani, belum siap waktunya aku datang beribadah, belum, masih banyak persoalan, masih banyak kesulitan, masih banyak pergumulan, masih urusan-urusan ini dan itu. Mungkin banyak saudaraku alasan-alasan yang bisa kita kemukakan. Atau apalagi masa-masa pandemi saudara kasih yang walaupun sebenarnya sudah dinyatakan endemi, tapi umat Tuhan masih banyak berkata, oh belum, masih online lah, oh belum bisa melayani, oh belum bisa bergerak, oh belum bisa melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Aku masih di rumah saja. Oh saudara kasih, memang di rumah pun bisa berdoa, memang di rumah pun bisa beribadah. Tapi saudara kasih, ada beberapa hal yang dimaksud dengan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu saudara kasih berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama saudara kasih, rumah Tuhan adalah hidup kita sendiri. Memang kalau untuk membangun sendiri dimanapun bisa. Tetapi yang kedua saudara, rumah Tuhan itu adalah kumpulan umat Tuhan, kumpulan orang-orang yang berhimpun bersama-sama di dalam suatu tempat saudara kasih, bahwa di situ kita boleh saling membangun, di situ kita boleh melakukan pekerjaan dan pelayanan, di situ kita melakukan kesatuan atau kebersamaan kita untuk untuk melaksanakan misi dan visi kita, atau menggenapkan tujuan Tuhan dalam hidup kita saudara kasih. Karena tujuan Tuhan kita sudah mendengarkan pada minggu lalu. Apa tujuan Tuhan bagi kita? Adalah untuk kita boleh menjadi terang, menjadi saksi, ya, diperlengkapi, untuk diutus pergi, untuk berbuah, untuk melayani. Kalau kita hanya di rumah saja, kapan kita berbuah untuk jiwa-jiwa? Kapan kita untuk menyatakan terang bagi dunia? Saudara kasih, yang ketiga, rumah Tuhan adalah merupakan tempat, ya. Satu tadi saudara kasih adalah kumpulan jemaat, yang dimana kita bersatu. Yang ketiga adalah mengenai tempat atau fasilitasnya. Itu yang disebut juga menjadi baik Tuhan atau rumah Tuhan, tempat beribadah. Di mana kita selalu kasih dan tempat beribadah itu ada banyak hal yang mau kita kerjakan. Ada banyak persiapan-persiapan yang harus kita bereskan. Kalau kita mau mengundang jiwa-jiwa datang, maka tempat itu perlu juga dibangun. Haleluya saudaraku, perlu ditata dengan baik, perlu semakin bertambah-tambah, diperlengkapi lagi. Nah itu banyak sekali saudaraku. Tapi di sini dikatakan dalam Hagai pasal 1 ayat yang selanjutnya, mari kita melihat saudara kasih, dikatakan bahwasanya, mengapa dikatakan Tuhan berkata, apakah kamu tidak siap untuk membangun rumah Tuhan, tetapi kamu hanya mau mendiami rumah yang kamu papani atau yang menjadi milikmu sendiri, tempat tinggalmu, kata Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu, ayat 4 ya, untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oh saudara kasih, mungkin selama ini kita sibuk mengurusi rumah-rumah kita atau juga tempat kita, memikirkan dengan begitu antusias, begitu fokus, begitu menguras pikiran dan juga semuanya, memikirkan rumah kita, tempat kediaman kita. Lalu saudara kasih itu dikatakan, apakah kamu siap
mendiami rumah yang dipapani dengan baik, sementara rumah Tuhan tetap menjadi rumah Tuhan. Jadi ada paradoks di mata Tuhan, saudara Tuhan kasih. Ada yang kontradiksi, atau juga yang tidak relevan, atau yang tidak benar-benar berkenan kepada Tuhan. Dimana kalau kita terlalu sibuk hanya untuk memikirkan rumah kita, tempat tinggal kita, kehidupan kita sendiri, itu di mata Tuhan adalah ya egois, saudara Tuhan kasih, ya. Karena Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Apakah berarti kalau kita sudah diselamatkan, kita membangun rumah Tuhan, lalu rumah kita kemarin bocor pun, atau misalnya sudah datang hujan, saudara Tuhan kasih, seperti kemarin ada hujan es, lalu bolong-bolong di mana-mana, ada bocor, lalu dibiarkan aja begitu sampai ya busuk di rumah itu, pakaian segala macam. Bukan berarti demikian, saudara Tuhan kasih. Nah, rumah kita pun tetap untuk kita berteduh, tempat untuk tinggal, tetap juga harus bisa nyaman dan juga untuk kita bisa aman, ya sehat di dalamnya. Tetapi Tuhan melihat kalau demikian bukan hanya sudah kasih bermasalah bagi Tuhan, tetapi kenapa sampai Tuhan bertanya? Nah, Tuhan bertanya, rumahmu siap didiami dengan dipapani dengan baik, tetapi rumahku atau rumah Tuhan tetap menjadi rumah Tuhan. Kamu tidak peduli, kamu tidak mau tahu, kamu tidak mau memperhatikan. Sementara saudara Tuhan kasih di rumah Tuhan itu, yang tadinya kita saudaraku diberkati oleh Tuhan dan mendapatkan tuntunan Tuhan, ajaran Tuhan, di mana kita merasakan hadirat Tuhan, di mana di sini kita boleh diperlengkapi, kita mendapatkan ajaran-ajaran yang mengubah kehidupan kita melalui di mana kita beribadah kepada Tuhan, di mana kita juga berdoa, di mana kita juga dibawa oleh Tuhan. Ya, tetapi itu kita yang tidak pedulikan di mata Tuhan itu tidak berkenan, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan bertanya, apakah rumahmu sudah siap waktunya didiamu? Sementara rumah Tuhan atau rumahku ya tetap menjadi rumah Tuhan. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab sendiri-sendiri dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya Tuhan itu selalu kasih hati kita berpaut kemana? Berpaut hanya untuk memperhatikan diri sendiri, yang hanya sementara, yang hanya duniawi, yang rumah kita saudaraku yang hanya sementara. Padahal rumah Tuhan itu saudaraku itu membawa berkat ya dan membawa kekekalan. Nah, dan membawa juga berkat sampai kepada generasi selanjutnya. Itu rumah Tuhan saudaraku. Dan nama kita ada saudaraku tertulis. Jikalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan itu tidak akan pernah lupakan, dan itu Tuhan juga akan jadikan menjadi berkat sampai kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Haleluya. Kita ingat saudara Tuhan kasih bahwa seorang yang bangun rumah Tuhan, contohnya ada seorang bernama Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10. Dia bukan umat Tuhan, artinya dia belum mengerti tentang keselamatan, belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi walaupun demikian saudaraku, dia selalu terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, rumah ibadat, tempat ibadat orang-orang Yahudi, tempat ibadat orang-orang percaya. Dan itu tertulis dalam Alkitab, saudara kasih. Namanya ada tertulis dalam kitab Kisah Rasul. Kita baca saudara kasih ya. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 10, seorang perwira, seorang yang bukan umat Tuhan, dia juga suka membangun atau suka memberikan sumbangan untuk membangun rumah Tuhan. Saya bacakan di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, saudara Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan ia selalu juga memberikan sedekah kepada umat Yahudi, banyak memberi untuk mendukung pekerjaan pelayanan kepada umat Yahudi, saudara Tuhan kasih. Nah, dan di ayat yang lain ada saudara Tuhan kasih yang tertulis, itu layak kau tolong karena dia juga membangun, ya, memberi banyak pemberian baik, dikatakan saudaraku. Jadi orang yang membangun, orang yang memperhatikan rumah Tuhan,
itu berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat dalam kitab Filipi pasal yang 4 juga dikatakan bahwa persembahan-persembahan korban-korban juga untuk rumah Tuhan itu berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, memang sebelum kita sampai kepada rumah Tuhan, tempat mengenai tempat saudara kasih, yang pastinya kita harus membangun rumah rohani kita. Amin. Tanpa kita membangun rumah rohani kita, maka apapun yang kita lakukan membangun rumah Tuhan, maka itu nanti akan menjadi endingnya tidak baik. Bisa akan menjadi kesombongan atau juga menjadi sia-sia dan tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saya tadi menyampaikan kepada kita ada 3 hal yang menyamakan yang disebut dengan rumah Tuhan. Yang pertama adalah hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 9, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Allah. Dalam kitab Ibrani berkata, Ibrani pasal 3, bahwa kamu adalah rumah Allah, kita adalah rumah Allah. Jadi saudara kasih, yang pertama sekali memang kita harus membangun kehidupan kita. Jangan kita sibuk dengan segala perkara-perkara yang sementara dalam dunia ini, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah kesukaran, di tengah kesulitan. Justru ketika kita mau membangun kehidupan kita dalam Tuhan, dalam doa kita, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita untuk Tuhan, juga sampai kepada orang-orang lain yang bersama-sama dengan umat Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan, dan juga tempat. Ketiga-tiga ini saudara kasih perlu. Kalau orang pun hanya sibuk membangun dirinya sendiri rohani, tapi dia juga tidak peduli rumah Tuhan, tidak peduli sesama, juga tidak berkenan. Maka ketiga rumah Tuhan yang Tuhan masukkan saudara kasih harus juga sekaligus kita sama-sama perhatikan. Karena bagaimanapun kalau sudah cinta akan Tuhan, maka cinta akan rumah Tuhan menghanguskan jiwa kita. Firman Tuhan berkata, Daud berkata demikian, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan jiwa. Haleluya. Kalau kita sudah cinta akan Tuhan dan mencintai rumah Tuhan, bahwa tubuh kita ini adalah rumahnya, kita pelihara, kita rawat, dan kita perhatikan saudara kasih. Kita tidak mau lagi hidup kita dikotori oleh hal-hal yang tidak berkenan, atau hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang sia-sia. Kita buang, kita bersihkan rumah kita. Kita buang pikiran-pikiran yang tidak berkenan saudara kasih. Segala macam hal-hal yang tidak membangun kehidupan kita singkirkan itu. Jangan taruh hal-hal yang meruntuhkan rumah Tuhan dalam hidup kita. Misalnya perkara-perkara yang bersila. Firman Tuhan berkata, aku tidak menaruh perkara bersila di mataku. Aku tidak menghendaki atau tidak menyukai orang-orang yaitu yang melakukan tipu daya kejahatan, itu tersingkir, kusingkirkan dari kehidupanku. Aku tidak kutaruh itu di depan mataku. Kejahatan-kejahatan kita tidak kutaruh itu di depan mataku. Haleluya saudaraku. Karena kalau kita taruh itu di mata kita, selalu kita pikirkan kejahatan itu, atau perkara-perkara bersila, perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang tidak baik, yang hanya merongrong kehidupan kita, yang hanya meruntuhkan rumah rohani kita, kehidupan kita, yang juga meruntuhkan imun kita, yang juga membuat kita menjadi hampa dan kering dan tidak bisa lagi untuk melangkah dan maju. Saudara kasih, maka itu akan menjadi rentuhan nanti. Siapa yang rugi? Kita pun rugi dan Tuhan pun tidak berkenan. Karena itu firman Tuhan berkata, marilah kita perhatikan keadaan kita. Haleluya. Ayat selanjutnya tadi katakan, saudaraku, perhatikanlah keadaanmu. Ya. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi dikatakan perhatikanlah keadaanmu. Sadarlah mengapa hal ini terjadi. Kalau sesuatu hal yang sudah terjadi, berarti ada perlu kita memperhatikan keadaan kita. Kenapa kita sudah kasih selalu hampa, mudah bete, atau mudah sudah kasih kita menjadi kecewa, mudah kita stres, mudah kita patah hati, atau mudah kita putus asa, tidak bisa berdoa. Kenapa bisa terjadi? Sangat sulit berkat kita sudah kasih. Mari kita mencek dalam kehidupan kita. Mari kita sadar mengapa hal ini terjadi. Mengapa juga selalu terjadi kegagalan-kegagalan. Marilah kita semuanya sadar saudara kasih untuk membangun kehidupan rohani kita. Amin saudaraku. Memang pasti setiap kali kita akan mengalami seperti itu, supaya ada menjadi barometer dalam kehidupan kita.
Kadang-kadang kita selalu tidak bisa lagi memperhatikan keadaan kita kalau semuanya keadaan semua baik terus, gitu ya. Tetapi ada kalanya selalu kasih bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, rasa hampa, rasa mengalami kegagalan, mengalami masalah, mengalami down dalam kehidupan kita. Atau kadang-kadang kita mengalami rasa kurang enak dalam kehidupan kita, kurang puas, kurang nikmat hidup ini. Atau mengalami kurang sehat, saudara Tuhan kasih. Mari kita melihat apa kita perhatikan, saudara Tuhan kasih, yang terjadi. Mengapa terjadi hal ini dalam kehidupan kita? Ya, apa yang terjadi rupanya? Mari kita perhatikan. Kalau ini ada bagi kita, saudaraku, mari kita merendahkan diri supaya kita belajar, supaya jangan kita hanya mempersalahkan Tuhan, tetapi supaya kita juga sadar mengapa, dan supaya kita memperhatikan keadaan kita, sehingga kalau kita dapati, kita mengerti, kita hanya tahu di mana miss-nya, gitu ya, di mana kita perlu perbaiki lagi, di mana kita perlu bangun lagi dari kehidupan kita. Apakah kita terlalu egois? Apakah kita terlalu memikirkan hal-hal untuk hanya sementara dalam dunia ini? Tapi kita sudah tidak lagi memikirkan perkara kekekalan, sudah tidak lagi memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang telah memanggil kita dan memilih kita. Mari kita lihat saudara kasih di dalam ayat selanjutnya dikatakan, kamu menabur banyak, ya, tetapi menuai sedikit. Nah, sudah ditabur banyak, apalagi masa pandemi tidak bisa menabur banyak, kan begitu ya? Tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan ini dan itu. Sedangkan dikatakan menabur banyak pun hasilnya sedikit, apalagi tidak bisa menabur. Bagaimana hasilnya? Berarti jong, kan gitu ya? Menabur banyak aja hasilnya sedikit. Tidak menabur, tidak bisa bekerja, tidak ada usaha, berarti hasilnya makin tambah. Mungkin bukan yang jong, mungkin minus, gitu ya. Lalu dikatakan kamu makan, tapi juga tidak kenyang. Kamu minum, tapi juga tidak puas. Kamu bekerja, tetapi kamu dikatakan tadi ada lagi, kamu berpakaian, tapi juga tidak panas, badanmu juga selalu dingin. Berarti kurang sehat. Ya, itu maksudnya tidak sehat. Alias selalu sudah berpakaian pun bagus, ya. Saya pernah mengalami seperti itu, saudara kasih. Sudah buat perangkat berapa pakaian itu selalu masih terasa dingin, gitu kan. Pasti semua pernah kita alami seperti itu, saudara. Berarti itu maksudnya keadaan yang kurang baik, keadaan yang kurang fit, kurang sehat. Nah, kenapa demikian? Ya, kalau misalnya dalam musim dingin sekali berpakaian perangkat pun, ya memang juga masih biasa, nggak panas juga, gitu kan. Tetapi artinya ini dalam keadaan normal, udah berpakaian pun, tetapi tetap badannya tidak sampai panas. Berarti masih kurang lagi, masih dingin lagi. Oh, berarti ada yang salah, ada yang error, gitu ya. Kurang sehat, kurang fit, kurang normal keadaannya. Ini perlu kita perhatikan mengapa demikian. Jadi perlu kita semua berarti mengenai apa yang kita kerjakan perlu kita perhatikan. Nah, mengenai apa kita makan, sudah makan pun kita masih kurang kenyang. Masih lapar lagi. Coba perhatikan saudara kasih. Kalau memang kita dalam keadaan dunia atau dalam keadaan yang tidak apa sama Tuhan, saudaraku, makanan mau makan sama rasanya masih tetap lapar ya. Tapi coba kalau rohani kita sudah kasih baik, normal, dan juga kita rohani kita lagi on, gitu ya, lagi on fire, bersemangat dan apa, makan sedikit aja, kenyang aja, gitu ya, kenyang. Nah, seperti itu sudah kasih. Jadi dikatakan kaum minum tidak puas, masih tetap merasa haus lagi, dan tidak ada kenikmatan. Nah, kemudian dikatakan kamu bekerja, dan upah pekerjaanmu kamu taruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Kalau bekerja ada upahnya, ada dapatnya hasilnya, ada gajinya misalnya, ada penghasilannya, tapi ditaruh tempatnya dalam pundi-pundi yang berlubang. Maksudnya ditaruh dalam pundi-pundi berlubang bagaimana? Ya bocor, ya. Ditaruh seberapa pun, disimpan seberapa pun, atau diterima seberapa pun hasil, tapi juga habis percuma. Gak ada hasilnya, gak ada tinggal, gak ada tersisa, dan gak karu-karuan.
namanya benih-benih berlobang entah bocor di mana saja, kan gitu kan? Entah berteteran atau juga berhilangan, diambil sama penyakit lah, diambil sama penipuan lah, diambil sama pencuri lah, atau dalam macam-macam lah, gitu ya. Berarti itu artinya upah atau berkat yang diterimanya tidak ada, dinikmati, tidak bisa digunakan dengan baik. Semuanya sempurna, semuanya hasilnya kekar-karuan. Saya pernah bertanya, saudara, saya pernah ada kepada seseorang, saya tanya, kamu gajinya berapa? Karena dia bermasalah dalam keuangan. Oh, sebenarnya gaji saya banyak, tetapi ya itulah, nggak tahu tak kemana, kekar-karuan. Loh, kok bisa? Dia nggak tahu. Loh, dia ngomong yang dia pegang uangnya, dia menggunakan, katanya nggak tahu. Nah, begitu ya kan? Artinya apa? Hidup sia-sia, mempergunakan yang tidak dipimpin oleh Tuhan dan tidak dengan hikmat, sehingga ya pengeluaran atau juga kemana-mana nggak mengerti dan tidak ada faedahnya. Itu maksudnya. Saudara kasih nama Yesus Kristus, berarti ada yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara kasih, saya tidak mau menerangkan yang terlalu panjang karena kita mau berdua, supaya kita mengerti saudara kasih mengapa Tuhan suruh kita membangun rumah. Mari kita perhatikan selanjutnya saudaraku, di dalam ayat yang selanjutnya, mari kita baca. Tuhan berkata, bangunlah rumah Tuhan, naiklah ke gunung. Ya, dalam ayat 8 tadi saudara kasih dikatakan naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saudara kasih, hal ini saudara kasih membutuhkan kesungguhan. Naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah Tuhan. Ini berbicara mengenai pengorbanan dan kerelaan. Nah, jadi harus ada pengorbanan. Kalau naik ke gunung itu saudara kasih, jalannya tidak lagi jalan santai. Jalannya harus penuh dengan pengorbanan, menggunakan tenaga, menggunakan energi. Apalagi dikatakan naik ke gunung sambil bawa kayu. Wow, saudara kasih. Mungkin tadinya orang yang tidak biasa naik ke gunung aja, ya pasti akan ngos-ngosan, saudaraku, gitu ya. Nah, walaupun sudah biasa naik gunung, ya namanya juga pasti ya akan terasa berbeda dengan jalan biasa. Berarti di sini ada sesuatu yang ekstra yang dilakukan, saudaraku. Ya, pengorbanan yang ekstra, tenaga yang ekstra, yang sungguh-sungguh. Dan naik ke gunung artinya saudara kasih, jangan lagi tempat yang datar. Jangan lagi hidup kita biasa-biasa saja. Ayo kita berubah, ayo kita makin menaik, ayo kita bertumbuh, ayo kita bertambah-tambah meningkat dalam kehidupan kita, bertambah-tambah kita saudara kasih. Kalau kita mau naik ke gunung atau juga mau mengalami peningkatan, tidak bisa juga langkah kita tetap jalan datar. Berarti kita harus jalan mengayunkan lebih lagi saudara kasih ya. Lutut kita harus lebih terayun lagi, tenaga kita. Nah, semua saudara kasih harus menggunakan energi. Jadi berarti di sini pun kalau naik ke gunung itu saudara kasih butuh juga fit. Makanya saya tadi berkata, bagaimana naik ke gunung kalau orang sakit-sakitan? Makanya tadi rumah Tuhan itu ada ke kita. Nah, jadi kalau kita juga perhatikan kerohanian kita dan juga persekutuan kita setiap hari, dan juga bagaimana pemikiran kita, apa kita pikirkan setiap hari. Adakah kita pikirkan firman, merenungkan firman, kehendak Tuhan, atau kemana pikiran kita, kemana arahnya setiap hari lebih banyak. Nah, mari kita sudah kasih setiap perjalanan kita pun bisa kita tak kemana-mana. Atau walaupun mungkin di rumah saja pun bisa juga pikiran kemana-mana. Jangankan itu orang di gereja aja pun sedang ngasih masih bisa juga pikirannya kemana-mana, kan begitu ya. Di sini sedang kasih membutuhkan benar-benar ada fokus dalam kehidupan kita untuk kita bisa naik ke gunung, naik ke hadirat Tuhan. Ya, gunung itu menyatakan tentang hadirat dan kemuliaan untuk kita akan gapai, untuk bersekutu dengan Tuhan di tempat yang lebih lagi, yang lebih tinggi lagi, yang tidak biasa-biasa saja. Oh, cukuplah begini saja rohaniku, oh cukuplah begini saja dan kehidupanku, tidak demikian saudaraku. Jadi apalagi kita akan bawa kayu.
Kayunya aja pun saudara kasih perlu kita beli atau kita berkorban. Haleluya saudaraku. Nah, membawanya pun perlu berkorban. Gak mungkin kayu untuk membangun rumah Tuhan itu kita minta-minta atau kita colong dari orang lain. Tidak mungkin saudaraku. Itu membutuhkan, berarti ada pengorbanan dalam segala hal. Ya, waktu kita, tenaga kita, pengorbanan kita perlu saudara semuanya untuk kita membangun rumah Tuhan, membangun kehidupan kita pun saudara kasih. Karena saudara pun belum datang ke rumah Tuhan, saudara berhimpun, kita berhimpun, pasti saudara juga ada berkorban kan saudaraku. Saudara tidak bisa jalan kaki dari rumah saudara ke sini, ada pengorbanan, ada waktu yang saudara korbankan. Pelayan-pelayan Tuhan berkorban, saudara bangga. Saudara yang datang beribadah berkorban. Yang beda dengan orang di rumah pun, yang paling berkorbannya mereka ya dengan data yang mereka buka seperti itu, atau wifi mereka. Tapi saudara kasih kepada Yesus Kristus, paling mereka juga ya berkorban ya untuk hanya duduk aja dengan tekun. Dia kalau dengan tekun sungguh-sungguh duduk dalam rumahnya, sungguh-sungguh beribadah. Tapi kalau di rumah Tuhan sudah pasti beda. Ada perbedaannya, walaupun kita tidak bisa prediksi pikiran masing-masing. Tapi secara luarnya atau secara tindakannya sudah pasti berbeda jauh. Haleluya. Untuk datang di rumahnya pun persiapan untuk sini pasti perlu pengorbanan. Beda dengan orang tinggal di rumah, tidak perlu persiapan segala macam. Mungkin juga orang di rumah kita online aja. Mana tahu orang mandi atau tidak mandi. Ya udah pakai aja ganti baju kalau memang ada jodoh kelihatan. Nah, seperti itu kan. Apalagi secara hanya misalnya orang melihat di Facebook atau di sosial media tidak langsung ada gambar. Ya, entah sambil tidurannya dia atau juga sambil makan-makan, ya namanya tidak pengorbanan, saudara. Ya, pasti saudara bangkas beda sekali. Ya, kalau kita datang ke rumah Tuhan berarti ada lebih pengorbanan. Tuhan kiranya memberkati saudara yang selalu datang ke rumah Tuhan dan berkati setiap waktu yang saudara korbankan, mulai dari persiapan saudara di rumah, ya, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan. Tentu orang di rumah saudara kasih dia sambil dengar ibadah saudara kasih, sambil juga bisa mengerjakan yang lain-lainnya, kan begitu ya, sambil bisa makan-makan, sambil bisa kemana. Tapi kalau di rumah Tuhan atau seperti ini saudara beribadah secara onsite, ya saudara nggak mungkin hidup mudik ke sana kemari, di sini ada khotbah atau sambil melayani memuji Tuhan. Nggak mungkin saudara sambil keluar jalan-jalan ke sana. Orang di rumah dia bisa sambil jalan-jalan, sambil nyanyi, mengikuti ibadah di situ bisa. Siapa yang lihat? Hanya Tuhan yang lihat. Haleluya saudaraku. Jadi marilah, karena itu Tuhan katakan, ayo bangun, ini waktunya. Sudah bisa waktunya datang ke rumah Tuhan. Ayo bangun bersama-sama untuk berhimpun bersama-sama, beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, bersama-sama datang kepada Tuhan dalam kesatuan kita sebagai jemaat. Amin. Jadi pasti disitulah Tuhan melihat pengorbanan kita dan iman kita yang bertindak dan sungguh-sungguh untuk merindukan rumah Tuhan, merindukan hadirat Tuhan ada dalam rumahnya. Karena Tuhan selalu ada menjadi kepala dalam rumahnya. Hadir dia. Jadi pengorbanan yang rela dan kesungguhan. Jadi supaya di sana ada perkenanan Tuhan dan ada kemuliaan Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman. Itu firman Tuhan berkata, maka aku akan berkenan, kata Tuhan, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di sana. Tuhan sendiri yang berfirman, maka Tuhan juga akan mengenai firman-Nya. Oleh karena itu, ya marilah kita yang ada di rumah Tuhan, yang berhimpun bersama-sama, kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Saudara tidak sia-siakan waktu yang sudah korbankan. Tuhan memberkati. Dan kita sama-sama datang dengan kesungguhan lagi, dengan hati yang bersungguh dan kerelaan untuk sungguh-sungguh berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih, yang terakhir mau sampaikan kepada kita, kenapa Tuhan suruh membangun rumah Tuhan? Karena melalui rumah Tuhanlah akan membawa berkat bagi kota. Melalui rumah Tuhanlah akan menjadi berkat bagi bangsa. Maka mari melihat, ketika rumah Tuhan diruntuhkan, saudara kasih, maka akan terjadi suatu masalah. Tuhan tidak berkenan dan Tuhan melihat itu ada sesuatu yang jahat. Nah, sekarang saudara kasih, kalau rumah Tuhan ada di mana-mana sudah menjadi reruntuhan. Artinya sudah tidak lagi dibangun, tidak lagi ada ibadah di situ. Bahkan juga sudah mungkin beralih fungsi. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang membangunnya, tidak ada yang bisa mendanainya.
bagi yang menyewa atau juga bagi semuanya yang membutuhkan biaya atau dana yang banyak, saudara Tuhan kasih. Itu banyak sekali. Tapi Tuhan berkata, saudaraku, mari kita berdoa. Maka semua pun umat Tuhan pasti akan Tuhan menyerahkan kemuliaannya, karena Tuhan berkata, saudara Tuhan kasih, bahwa rumah yang dibangun itu akan lebih lagi kemuliaannya lebih daripada semula. Dan dalam rumah Tuhan itulah Tuhan nanti akan berkata, dan firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya. Sebenarnya ini untuk hari-hari selanjutnya, tetapi saya membacakan kepada saudara. Kenapa Tuhan berkata bangun rumah Tuhan, saudaraku? Karena dalam rumah Tuhan nanti akan dinyatakan kegenapan firman Tuhan yang berkata dalam kitab Yesaya pasal yang kedua, ya, di sini pasal yang kedua, Yesaya pasal 2 ayat 2, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan datang, akan berdiri di sana, dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ada apa maka Tuhan berkata bangun rumah Tuhan? Karena Tuhan mau menggenapi janjinya. Karena di rumah Tuhan lah nanti orang-orang akan datang berduyun-duyun dan akan mencari kebenaran, mencari pengajaran kebenaran. Nah, karena memang di rumah Tuhan orang akan datang secara umum, secara leluasa. Mungkin kalau orang datang selalu kasih, kalau hanya rumah pribadi, orang akan suka, aku gak kenal dia, aku gak kenal mereka. Nanti kalau aku datang sana apa? Bagaimana? Apalagi kalau rumahnya tertutup rapat atau berpagar tembok atau berpagar yang sangat rapat, selalu kasih dijaga lagi sama satpam. Bagaimana bisa orang datang leluasa ke sana? Maka rumah Tuhan itu selalu kasih adalah rumah yang benar-benar terbuka untuk banyak orang, terbuka untuk umum, dan orang tidak akan sungkan datang ke sana karena mereka tahu itu adalah rumah Tuhan, bukan rumah pribadi. Haleluya. Kalau rumah pribadi orang masih sungkan, bisa mereka berkata, aku tidak kenal mereka. Kalaupun ada orang mengajaknya, paling sudah kasih, dia hanya datang ketika orang itu mengajak dan mau bersama-sama. Tapi coba misalnya kalau datang lagi kemudian hanya datang sendirian, sudah kasih, bisa saja mereka tidak mau datang lagi. Tapi firman Tuhan berkata, rumah Tuhan akan menjadi tempat pusat pengajaran kebenaran. Rumah Tuhan akan tempat untuk menyambut jiwa-jiwa, menjamu jiwa-jiwa. Tuhan akan datang selalu kasih dan membawa jiwa-jiwa untuk datang ke rumah Tuhan, untuk menyamakan kemuliaan bagi nama Tuhan, memuji Tuhan dan sorak-sorak dengan sukacita, dengan leluasa. Ada yang menari, ada yang melompat, ada yang bernyanyi dan segala macam selalu kasih. Karena hadirat Tuhan akan memenuhi rumah Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan akan bekerja di situ. Dan dari mana-mana orang dan tanpa dikenal pun mereka bisa datang dari segala penjuru. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa suku-suku bangsa akan datang berdiri di sana, dan suku bangsa, mereka yang akan mencari pengajaran, dan mereka akan rindu untuk mengikuti jalan Tuhan. Karena di dalam dunia tidak ada lagi temukan kebenaran. Sudah sulit kabar kebenaran atau kabar baik yang didapatkannya. Sehingga mereka akan datang, di sana mereka mendapatkan itu harapan. Ada mendapatkan ada kuasa, ada mujizat, ada kesejahteraan, ada damai sejahtera karena Tuhan ada dalam rumahnya. Amin. Dia adalah kepala rumah Tuhan. Tuhan adalah sebagai kepala dalam rumahnya, mengepalai rumahnya. Itu firman Tuhan katakan, saudara. Sebabnya ayo supaya kita semua-semuanya menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, bangun kehidupan kita. Maka kita pun pasti akan bisa membangun satu dan lainnya, dan juga membangun rumah tempat hadiratnya nyatakan, kuasanya nyatakan, kemuliaannya nyatakan, mujizatnya nyatakan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya, saudara kasih. Kita akan persiapkan hati kita akan memuji Tuhan dan sukacita sorak-sorai. Kami satu berdiri di hadapan-Mu Tuhan.
Kami berdiri satu suara, ya. Tiba saatnya kami berdiri. Mari kita berdoa saudara Tuhan kasih. Bagi yang saudara di rumah tempat ini juga sebelumnya, kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita datang merendahkan diri kalau selama ini mungkin kita masih kurang fokus untuk perkara-perkara ya rumah Tuhan, kata juga kehidupan rohani kita, kehidupan orang lain adalah cuma umat Tuhan yang juga tempat di mana hadirat Tuhan atau rumah kita tempat kita beribadah. Mari kita datang kepada Tuhan supaya kita menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berkata, Tuhan Yesus yang baik, ini aku Tuhan yang sudah kau pilih, sudah kau panggil untuk kau pakai untuk membangun rumah Tuhan. Kehidupanku Tuhan adalah baik Tuhan, rumah Tuhan. Biarlah aku boleh bangun dan bangkit untuk lebih lagi bertumbuh dan menaik dalam iman, dalam perkenanan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga hidupku untuk boleh membangun jemaat satu sama lainnya sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus, rumah Tuhan yang am. Terima kasih Tuhan. Dan juga hidupku kau pakai untuk membangun tempat beribadah kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua apa yang dapat kulakukan dalam beribadah, untuk hadirat Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah, di tempat kami berkumpul. Tuhan memberkati, pakai hidupku Tuhan, berkati aku dalam nama Yesus. Ampuni aku supaya kalau aku selama ini kurang mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam membangun rumah Tuhan, jikalau aku berkata belum waktunya, belum siap dengan segala macam alasan, aku bertobat Tuhan. Sekarang Tuhan, biarlah aku tahu waktunya sudah tiba untuk membangun rumah Tuhan, hidupku, jiwa-jiwa, dan tempat pelayanan. Karena Tuhan mau bekerja, menyatakan perkenanan Tuhan, dan menyatakan kemuliaan Tuhan terjadi melalui kehidupanku, seberapa yang kulakukan dan apa yang dapat kukerjakan untuk membangun rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kupersembahkan hidupku, pakai aku menjadi rumah doamu, menjadi alatmu untuk pekerjaanmu, untuk kerajaan Tuhan di bumi ini. Dalam nama Yesus aku bersyukur Tuhan. Haleluya. Kuduskan hatiku, pikiranku, seluruh rencanaku. Biarlah aku fokus untuk kepada kekekalan. Dalam nama Yesus, rumah Tuhan berbicara mengenai kekekalan. Rumah di dunia ini hanya sementara, itu semuanya bisa tinggal. Tetapi rumah Tuhan adalah kekekalan, membawa berkat sampai kepada generasi yang selanjutnya, dan Tuhan berkenan dan dimuliakan. Syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini saatnya kami berkumpul berdiri, menyatakan kuasa, menyatakan keselamatan bagi bangsa kami, Yesus dan Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kami boleh satu suara di hadapanmu Bapa, dan satu iman dalam doa kami, dalam tujuan kami, supaya keselamatan datang dan kemuliaan Tuhan nyatakan. Syukur Tuhan Yesus dan Tuhan. Berdiri hadapan
melihat bahwa Tuhan bergemar. Tuhan sangat merindukan keselamatan bagi semua orang. Tuhan merindukan kita, umatnya yang telah dipanggil dan dipilihnya, untuk menjadi satu, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan menyatakan, dan untuk mendatangkan keselamatan. Karena Tuhan mau mendengarkan setiap doa umatnya. Kita berdiri di hadapan Tuhan untuk membela bangsa ini, membela kota kita, membela suku-suku bangsa. Karena Tuhan cinta segala bangsa. Mari semuanya kita boleh melihat, kita boleh memperkatakan supaya mereka dengar panggilan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah keselamatan. Di dalamnya ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada pengampunan, ada pertobatan, ada kuasa, ada kemenangan, ada kelepasan. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Saudaraku yang dikasihi, kita datang kepada Tuhan. Kita mau menjadi satu dengan hati Tuhan. Kita terlebih dahulu mau bawa hidup kita. Kita berkata, jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan. Referennya, lalu kita langsung berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk kota kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kita dipimpin berdoa. Roh Kudus yang memimpin kita dan juga yang mengarahkan kita berdoa masing-masing. Apa yang kita tahu dan apa yang Tuhan taruh di hati kita mengenai bangsa kita. Pertama-tama kita berdoa untuk bangsa, baru nanti kita berdoa untuk kota kita. Haleluya, di mana kita berada. Jadikan aku Tuhan Tuhan. Terima
Yesus, itu Nusantara ibu kotanya. Terima kasih Bapak nama Nusantara. Biarlah itu Tuhan kuatkan, kokohkan, Tuhan teguhkan, mau menjadi satu pedoman dan tuntunan sebab semuanya yang bernama masyarakat Indonesia untuk sungguh-sungguh mengatakan kami adalah Indonesia, kami adalah bangsa Indonesia, rumah Indonesia adalah bangsa kami, rumah kami adalah bangsa Indonesia. Oh haleluya, terjadilah demikian. Tuhan nyatakan kuasa luar biasa. Kami berdoa juga bersatu. Kita bersatu berdoa untuk aparat pemerintahan kita, yaitu APT TNI Polri dan juga perintelijen negara. Kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Mereka selalu menjaga keamanan di bangsa negara Indonesia. Mereka selalu bertugas dan berjaga-jaga. Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Biarlah semuanya mereka benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan dan kebenaran. Tidak ada dikuasai oleh sejahat dan hati dan pikiran mereka. Tidak ada disusupi oleh roh-roh radikalisme atau juga terorisme dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bekerja dengan luar biasa, memberkati mereka. Badan intelijen negara Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk melihat dan mengawasi semua hal-hal yang terjadi, bahkan mengantisipasi semua hal-hal sebelum terjadi, supaya Engkau Tuhan menuntun semuanya dengan pimpinan Roh Kudus yang luar biasa, dengan hikmat dan marifat dan pengertian dan juga mata mereka seperti mata Raja Wali, seperti mata Allah yang tajam memandang dan melihat kepada segala arah dan segala hal-hal yang terjadi dalam nama Yesus, dan pengertian dan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan untuk mengamati segala hal dengan bijaksana, dengan konsekuensi dan sungguh-sungguh perlindungan Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau, yaitu semua para TNI Polri Tuhan. Berkatilah mereka, lindungilah mereka dan seluruh keluarga mereka, semua aparat yang bertugas khususnya di lapangan Tuhan Yesus. Engkau menjaga dan melindungi mereka siang dan malam. Tuhan memberkati mereka, menaungi mereka, memberikan perlindungan, keamanan, penjagaan. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang menjaga kota dan bangsa kami. Karena sia-sialah berjaga-jaga jika Tuhan tidak menjaga bangsa kami dan juga kota kami. Oleh karena itu biarlah para penjaga juga yang selalu melibatkan takut akan Tuhan dan bersungguh-sungguh hidup benar dan bersih, dan selalu melakukan pengabdian yang sungguh-sungguh bagi bangsa dan negeri ini. Kami serahkan kepada Engkau para abdi Tuhan TNI, Tuhan selalu ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Tuhan berkati kesejahteraan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan berkati semua abdi tentara dan polisi untuk mengayomi para masyarakat selalu ya Tuhan di seluruh bangsa ini, sehingga semuanya boleh aman, tentram, bersahabat dan juga merakyat. Kami bersyukur padamu Bapa. Dan mereka tidak diprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, dan mereka tetap tegak dan kuat dalam kebenaran, berjuang tangguh dan tidak akan ada menyerah. Dan berjuang untuk keutuhan bangsa negeri Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dan semua peraturan-peraturan di bangsa Indonesia ini biarlah seturut dengan kehendak Tuhan saja. Engkau Tuhan berkuasa memerintah atas Indonesia. Pemerintahan-Mu Tuhan turun, kebenaran-Mu Tuhan turun, kuasa dan otoritas-Mu dibawa daripada Engkau turun atas semua hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa negeri Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan kuasa Roh Allah bekerja atas pemerintahan kami. Terang kebenaran bersinar, terang kemuliaan Tuhan bercahaya, dan kuasa otoritas yang dibawa daripada Tuhan turun atas pemerintahan kami. Ampuni jikalau ada hal-hal yang bersembunyi di balik daripada kebenaran yang mereka diselusupi oleh roh-roh radikalisme atau terorisme di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua PNS, semua yang Kau Tuhan berikan takut akan Tuhan dalam nama Yesus, dan kebenaran itu mendukung pemerintahan Bapak Joko Widodo yang terus akan mengupayakan kesejahteraan Indonesia dan juga keamanan dan juga persatuan Indonesia dalam nama Yesus, dan sudah mengupayakan untuk kemajuan Indonesia yang tangguh, Indonesia yang berjaya, dan banyak hal-hal yang sudah dikerjakan dan prestasi-prestasi yang baik untuk bangsa Indonesia dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Tetapi masih ada oknum-oknum yang membenci dan juga yang tidak senang. Oleh karena itu Engkau lah yang bertindak Tuhan. Engkau lah yang turun tangan. Engkau yang membela hamba-Mu yang benar.
yang sudah yang berkenan kepada Engkau, yang Engkau Tuhan angkat, dan Engkau Tuhan berkuasa atas nama yang melindungi, dan semua keluarga Kamu, anak-anak mana cucu yang diberkati oleh Tuhan, dan semua para menteri, dan semua kabinet-kabinet Indonesia bersatu, semuanya Engkau pimpin, dan semua peraturan yang biarlah Roh Kudus bekerja dan biasa semua hikmat dan keputusan diambil oleh Bapak Presiden kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau kuasai akal budi pikirannya terang, diterangi oleh terang kemuliaan Tuhan. Tidak ada diselusuri dan kegelapan, tidak ada ditutupi oleh kuasa si jahat, oleh kuasa roh-roh dunia atau bangsa-bangsa, sekalipun itu oleh orang-orang elit global. Semua dilepaskan dari kuasa kegelapan dalam nama Yesus Kristus. Kami serahkan kepada Engkau Indonesia, bumi Indonesia, udaranya, lautannya, daratannya, pemerintahannya, bahkan rakyat seluruh Indonesia, semuanya takut dan gentar kepada Tuhan, hidup benar dalam Engkau. Karena keselamatan datang atas bangsa kami, kebenaran menjadi bagian, menjadi milik bangsa Indonesia. Kerajaan Tuhan turun atas Indonesia, damai sejahtera Tuhan, shalom yang daripada Tuhan turun atas Indonesia. Di dalam nama Yesus Kristus bangsa Merauke, ada keselamatan di udara, keselamatan di laut, keselamatan di daratan, keselamatan di pemerintahan, dan mengerjakan semua program dan semua rencana yang baik untuk negeri ini. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama, saudara Tuhan kasih, untuk kota kita Surabaya dan Jawa Timur. Kita tahu bahwa Surabaya Jawa Timur ini penduduk terbesar provinsi di Indonesia, hampir hampir kira-kira hampir sepertiga penduduk Indonesia ada, ya, melebihi daripada provinsi-provinsi lainnya, lebih besar daripada provinsi lain jumlah penduduknya. Jawa Timur, mari kita berdoa saudara Tuhan kasih, supaya kuasa Tuhan, kerajaan Tuhanlah atas Jawa Timur ini turun. Kita nyanyikan sekali lagi, jadikan aku Tuhan rumah Bapa. Berbeda jadikan aku Tuhan. Mari kita berdoa untuk kota-kota 33 kota di Jawa Timur, supaya semuanya dipenuhi dengan kuasa kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan semuanya dipimpin oleh Tuhan. Dan terus Jawa Timur ini eksis untuk mendukung Pancasila dan 45 Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan dan kesejahteraan dan shalom dan sejahtera. Jadikan aku
semuanya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berdoa supaya tidak ada lagi varian-varian Delta Crohn, tidak ada lagi varian yang baru untuk kota kita dan bangsa kita Indonesia. Mari kita perangi semuanya dalam nama Yesus. Juga kejahatan radikalis dan semua kejahatan penipuan, jual narkoba, penjamretan, pencurian dan segala macam pemberontakan. Mari kita usulkan semua pekerjaan jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan segala roh jahat. Setan sekali berkuasa atas Indonesia, atas kota, atas Surabaya, Jawa Timur dalam nama Yesus. Semua pekerjaan si jahat, kuasa setan, iblis, roh kegelapan, kami hancurkan, kami tolak segala kuasamu. Saya penyakit sampar, delta, corona, apapun juga penyakit virus atau delta atau juga omikron, apapun juga namanya penyakit sampar, semuanya dibakar dihanguskan oleh api Tuhan dalam nama Yesus. Surabaya, kota Surabaya, Jawa Timur, semua sehat dan juga bersih dalam nama Yesus. Semua roh jahat, kejahatan, pemecah belah, atau berkuasa, semua pekerjaan setan, melalui domba pemberontak dan berkuasa dalam nama Yesus. Engkau roh jahat, kau pencuri, perampok, pembunuh, kematian, kau tidak berkuasa demi nama Yesus. Roh kegelapan, kau tidak berkuasa dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya kepada Engkau dan kami percaya biarlah Tuhan kegerangan roh Allah terjadi karena di kota Surabaya adalah kota pahlawan yang selalu berjuang untuk kebenaran, untuk juga menjadi berkat bagi kota-kota lainnya di Indonesia. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah membuktikan kuasa-Mu yang luar biasa melalui kota Surabaya. Engkau menjadikan berkat bagi bangsa Indonesia dan bagi dunia atas dunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di surga. Kami bersyukur pada semua masyarakat yang bisa diatur dan ditata dengan baik atau menurut dan taat. Haleluya. Kepada pemerintah, bahkan juga untuk menjaga pembangunan setiap kota tersedia Tuhan, dan juga untuk kehidupan masyarakat bersosial dalam nama Yesus. Kami percaya kepada Engkau. Setiap kota di bangsa Indonesia ini juga menjadi kota yang dipenuhi dengan kerukunan dan juga kehidupan yang senantiasa boleh mengamalkan Pancasila dan 45 yang berbineka tunggal ika, yang selalu boleh menghormati sama lainnya. Terima kasih, tidak ada bencana-bencana, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi murka Tuhan atas bangsa negeri kami, atas kota-kota. Tuhan, pengampunan-Mu luar biasa atas bangsa negara Indonesia. Engkau mau masih mendapati ada kejahatan, tapi kami boleh berdiri untuk berdoa di bangsa ini dan kota ini untuk membela di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau berfirman, Engkau mencari satu orang berdiri. Kami lebih daripada satu orang di kota ini dan juga di bangsa ini. Kami percaya ada banyak lagi umat-Mu, ada banyak lagi gereja-gereja-Mu, ada banyak lagi orang-orang lain
kejahatan, kebapalan, kedegilan, Engkau sendiri berkata, Engkau akan melenyapkan orang-orang fasik itu dan segala perbuatan-perbuatan yang fasik itu. Tetapi Engkau mengasihi jiwa mereka, sebab mereka berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan. Bila hujan keselamatan terjadi, hujan kuasa Tuhan terjadi atas kota dan bangsa kami Indonesia. Kemudian Tuhan turun bekerja di dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita berkata, amin. Sama-sama kita berkata, Indonesia damai 3 kali doa. Indonesia damai. Indonesia damai. Indonesia damai. Kita berkata, Indonesia tangguh, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Kita berkata Indonesia doa. Indonesia tangguh, Indonesia kuat, Indonesia jaya. Satu lagi, Indonesia sejahtera. Doa. Indonesia sejahtera. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Dan terakhir kita berkata terima kasih untuk kota kita Surabaya. Dan kota-kota lain juga menyatakan selaku bagi kotanya. Tapi kita yang ada kota Surabaya ini bukan cara kebetulan. Kita berdiri atas kota kita. Kita mengusahakan dan kita memproklamirkan. Dan Tuhan akan meneguhkan di surga. Kita berkata semuanya masing-masing apapun juga tentang kota Surabaya yang baik untuk kita perkatakan dengan deklarasi kita. Apapun juga, katakan Surabaya, Jawa Timur. Sejahtera atau apa saja, surat kasih yang baik. Mari sama-sama surat kasih bermacam ragam. Tuhan tahu itu surat kasih. Tuhan tidak pernah bingung kalau kita pun berbeda-beda perkataannya, tetapi tujuan kita sama untuk memberkati kota Surabaya dan Jawa Timur. Haleluya. Dua ya. Kota Surabaya Jawa Timur sejahtera. Surabaya Jawa Timur dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Surabaya Jawa Timur, oh semuanya diberkati, sehat, kuat dan berukun bersatu. Surabaya dan Jawa Timur dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Surabaya Jawa Timur dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Surabaya Jawa Timur bersih, kudus. Surabaya dan Jawa Timur, oh semuanya bersahabat, semuanya bersatu, rukun dalam nama Yesus. Diberkati oleh Tuhan. Surabaya dan Jawa Timur tidak ada bencana, tidak ada kejahatan. Semuanya memiliki pikiran kebenaran, pikiran yang baik. Semuanya pikiran yang membangun kota, pikiran yang membangun bagi orang lain. Diberkati untuk memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Setiap perkataan-perkataan kami, setiap ucapan kami merupakan doa yang kami perkatakan untuk semua Surabaya dan Jawa Timur ini. Dijadikanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penduduknya ada penduduk yang benar dalam nama Yesus Kristus. Semua penduduknya sejahtera, semuanya penduduknya yang cerdas. Tidak ada bodoh dikuasai oleh sejahat, yang tidak bisa tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur padamu Tuhan. Kami melepaskan kuasa roh Allah atas kota Surabaya dan Jawa Timur. Haleluya. Oh biarlah Roh Kudus bekerja mengarami Surabaya dan Jawa Timur. Roh Kudus mengarami atas bumi Indonesia. Roh Kudus melingkupi atas Indonesia dan Jawa Timur. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak yang baik di surga. Mari kita sedang kasih terakhir berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, di seluruh Surabaya, di seluruh bumi. Mari kita menyatakan surat kasih untuk menyatakan kembali nyanyian kita surat kasih tadi. Kami berdiri. Haleluya. Dan kami satu suara dimanapun tubuh Kristus berdiri, dimanapun gerejamu, dan juga dalam setiap denominasi, antar kota, antar pulau, antar benua, antar negara, antar bangsa, biar semuanya menjadi satu di hadapan Tuhan. Kami boleh berdiri sebagai tubuhmu, dan Engkaulah Tuhan adalah kepadamu dan bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami berdoa supaya semuanya melalui Zoom juga atau melalui secara online pun semakin berada persatuan, semakin ada terobosan-terobosan. Oh haleluya, terus dari ujung bumi ke ujung bumi, untuk menyatakan doa, untuk menyatakan kehidupan bersama, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang akan datang segera.
haleluya Tuhan. Tiba saatnya keseluruhan Tuhan. Sejak pandemi terjadi, saat untuk persatuan terjadi dari setiap suku bangsa, dari setiap bangsa negara kedua, dari ujung muda ke ujung bumi. Aku boleh berdiri kayu berdoa. Oh ya Tuhan, satu iman, satu suara, satu pernyataan datang kepada Kau. Oh haleluya Tuhan, keselamatan datang daripada Tuhan ke seluruh bumi. Oh biar Tuhan yang berkata berkerajaan ke seluruh bumi. Datanglah kerajaan ke seluruh bumi. Datanglah kerajaan di bumi sama di surga. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyatakan dan mujizat-Mu terjadi. Oh kuasa-Mu didemonstrasikan. Akan terjadi lawatan Tuhan. Lawatan, keselamatan, kebebasan, kemuliaan, kesembuhan terjadi di mana-mana. Oh ya terima kasih pada setiap kali kami satu dimanapun umat berdiri, dari setiap suku, bangsa dan bahasa, dari benua, dari segala negara. Tuhan kami bersatu dalam roh-Mu. Engkau Tuhan menyatakan pengurapan dan kuasa-Mu luar biasa bekerja untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan hormat di hadapan-Mu Bapa yang baik. Engkau Tuhan bertata, berkerajaan. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita memberkati semua benua. Terima kasih untuk gereja-gereja Tuhan yang bangkit, gereja-gereja Tuhan yang berdoa, gereja-gereja Tuhan hamba-hamba Tuhan. Semakin Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih lagi kepada perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi untuk semakin mengerti dan mengenal Engkau pribadi-Mu, dan semakin bertambah-tambah ada di dalam hadirat-Mu, di dalam persekutuan dengan Engkau Bapa, dalam kebenaran-Mu. Engkau melindungi kami semuanya oleh darah Anak Allah yang menaungi kami, yang memberikan kuasa kemenangan untuk kami dapat berdiri sampai Kau datang. Maranatha, haleluya Tuhan, untuk menantikan keselamatan yang terjadi
rutinitas yang terbelenggu oleh karena pekerjaan atau pelayanan, oleh karena melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Engkau yang menyatakan kuasa mujizatmu terjadi, membawa kelepasan keluar dari menjadi pemenang dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, jika pada saat ini juga mereka ada yang terhuyung-huyung dalam kehidupannya, di dalam keresahan, di dalam masalah, bahkan juga sudah sampai kepada gerbang pintu maut yang menghadang kehidupannya atau ancaman maut. Tetapi Engkau tersedia Tuhan yang bertindak, Engkau yang berkuasa berdaulat atas kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus, dan saat ini kami menghadiri semua pekerjaan roh jahat kegelapan, semua apapun yang menjarakan, semua pun apa yang mengikat, dalam nama Yesus Kristus terputus, terlepas dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kami kirimkan Tuhan api Tuhan daripada surga, seperti api yang diminta oleh Elia. Kami minta daripada Engkau Tuhan, kirimkan api-Mu Tuhan Yesus, untuk membakar, menghanguskan segala musuh-musuh, membakar semua Baal-Baal itu, dan melenyapkan dan menghanguskan semuanya, dan mengalahkan dalam nama Yesus. Engkau akan menyatakan mendemonstrasikan kuasa-Mu dalam nama Yesus, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus. Bahwa Tuhan Raja yang berkuasa atas seluruh bumi. Engkau Tuhan Allah yang luar biasa, Allah pemenang. Engkau Tuhan Allah yang menjadi pembela yang luar biasa. Engkau Tuhan penyembuh bagi yang sakit. Engkau Tuhan pembebas bagi orang mereka yang tertawan dalam nama Yesus. Engkau membangkitkan dari kematian, dari kubur-kuburnya, dari liang tutupan. Engkau yang melepaskan, Engkau yang mengangkatnya dan memberikan kemenangan. Dan Engkau juga yang melepaskan daripada badai yang mau menghantam kehidupannya. Dan Engkau akan membawa naik dan mendudukannya, membuat berdiri di atas gunung batu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan percaya atas segalanya. Dalam nama Yesus, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu luar biasa. Engkau yang memandang kepada segala arah Tuhan. Engkau yang melihat Tuhan. Kami tidak bisa melihat, tetapi Engkau memandang, sorot mata memandang dan tajam. Tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Tuhan. Semua beban dan masalah yang ada di tubuh umat Tuhan, Engkau sendiri akan melepaskan itu dalam nama Yesus. Jika itu bukan beban daripada Engkau, Engkau akan melepaskan. Tetapi kalau Engkau beban yang Engkau taruhkan di pundak umat-Mu, Engkau berikan kemampuan, kekuatan, Engkau juga berikan kesanggupan untuk membawa beban itu, mengangkat salib itu. Terima kasih Tuhan yang baik. Karena di balik daripada salib beban yang diangkat yang Engkau taruhkan itu, ada kemuliaan yang besar, ada berkat yang luar biasa, ada kuasa yang ajaib untuk menyatakan kepada dunia bahwa Tuhan Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang benar, Allah yang ajaib dan dahsyat luar biasa, tak terkalahkan, tak tertandingi kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau hebat dan luar biasa. Dan bila hati dan jiwa pikiran selalu berseru memanggil nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa di tempat ini untuk membela mereka, di tempat-tempat yang tersembunyi, yang tidak ada penolong, yang tidak ada pendukung, yang tidak ada bisa untuk menarik mereka atau juga menyelamatkannya. Tetapi hanya tangan-Mu yang luar biasa daripada surga turun untuk menyelamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus ada firman yang berkata, Engkau yang mengangkat orang dari lumpur, Engkau yang menundukkannya dan bersama dengan para masalah. Engkau juga yang akan memperhatikan orang-orang miskin, orang sengsara, orang yang remuk, dan Engkau yang memperhatikannya. Engkau turun dan bersama-sama dengan orang remuk dan rendah hati, dan Engkau yang membawa kuasa kemenangan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Allah luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Kita berkata, amin, 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 haleluya. Tuhan sangat berkati. Silakan saudara kasih. Haleluya.